Nomor 48, 1,5 gram suatu zat X mengandung CH dan O dibakar menghasilkan CO2 sebanyak 2,2 gram dan 0,9 gram air. Percobaan lain memperhatikan bahwa setiap 0,5 mol zat X setara dengan 90 gram. Tentukan rumus molekul zat X tersebut. Nah, ini merupakan soal SIMA UI tahun 2009. Kita tulis dulu untuk diketahuinya di sini massa CXHYOZ yang merupakan ini massa zat X-nya ya. Itu senyawa karbon, yaitu senyawa CX, HY, dan OZ sama dengan 1,5 gram. Kemudian massa CO2 ada 2,2 gram. Massa H2O ada 0,9 gram. Kemudian percobaan lain menyatakan bahwa 0,5 mol dari zat X atau CXHYOZ itu setara dengan 90 gram. Yang ditanya adalah rumus molekul dari zat X atau CXHYOZ-nya. Nah, kita tulis dahulu untuk persamaan reaksinya. Di sini ada CXHYOZ yang direaksikan dengan O2 atau pembakaran ya, menjadi CO2 plus H2O. Nah, ini kita tulis massa yang telah diketahui di sini. Untuk CXHYOZ ada 1,5 gram. Kemudian untuk massa CO2 di sini ada 2,2 gram. Kemudian H2O 0,9 gram. Nah, ini untuk massa O2-nya kan belum diketahui. Nah, dengan hukum perbandingan massa, yaitu massa sesudah itu sama dengan massa sebelumnya. Artinya massa reaktan atau jumlah keseluruhan reaktan, yaitu CXHYOZ plus O2 ini, massanya itu sama dengan CO2, massa CO2 ditambah dengan massa H2O, begitu ya. Jadi untuk menghitung massa O2 yaitu jumlah dari CO2 H2O, jumlah massanya ya, yaitu 2,2 gram ditambah dengan massa H2O yaitu 0,9 gram dikurangi dengan massa dari CXHYOZ yaitu 1,5 gram. Berarti hasilnya berapa? 3,1 dikurangi 1,5. 3,1 dikurangi 1,5. Berarti berapa? Ya, 1,6 ya. 1,6 gram. Nah, berarti di massa O2-nya yaitu 1,6 gram. Selanjutnya kita mencari mol masing-masing dari senyawa yang bereaksi maupun produknya ya. Di sini produknya H2O yaitu terdapat 0,9 gram. Berarti kalau mencari molnya berarti massa per mR ya. Molnya berarti mol sama dengan massanya 0,9 kemudian mR dari H2O yaitu 18 ya. Berarti berapa? 9 dibagi 18 kan setengah berarti ya. Setengah dikali 10 pangkat min 1 berarti 0,05 ya. Kemudian di sini molnya berarti berapa? 2,2 bagi mR dari CO2 berapa? 12 tambah 32 itu 44. Berarti sama ya 0,05. Kemudian O2-nya mol O2 berarti 1,6 dibagi 32 ya, MrO2. Kemudian molnya itu sama ya 0,05 mol. Kita harus tahu bahwasanya perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien.
Yang mana koefisien itu merupakan bilangan bulat dan sederhana, sehingga untuk persamaan reaksinya ini untuk 0,05 ini agar mendapatkan bilangan bulat kita kalikan 100 semua ya. Jadi di sini ada 5 ya, berarti 5H2O, kemudian CO2 juga 5, kemudian O2 juga 5 ya. Kemudian kita dapat mencari rumus empirisnya dari persamaan ini. Jadi yang kiri kita lihat C-nya dalam CX kan, C-nya itu dalam CX saja ya. Kemudian yang kanan kita lihat. Yang kanan itu berarti ada 5 ya, 5CO2, berarti C-nya ada 5. Maka di sini kita tulis C-nya ada 5, C5. Kan unsur-unsur atau jumlah unsur-unsurnya itu di kiri itu harus sama dengan di kanan ya. Kemudian selanjutnya adalah hidrogen ya, HY di sini. Nah, di kiri kan belum ada ya hanya. Kemudian di kanan ada 10, berarti H10. Kemudian O-nya di kiri itu OZ, O-nya sudah ada 10 di kiri. Nah, di kanan ada 15 ya, 5O2, CO2 sama 5H2O ini. Ada 15. Nah, sudah ada 10 berarti O-nya O5. Nah, rumus empirisnya ini kan C5H10O5, atau kita bagi 5 semua ya, jadinya CH2O ya. Nah, kemudian kita mencari rumus molekulnya. Nah, bagaimana cara mencari rumus molekul? Jadi kita mencari rumus molekulnya itu dari rumus empirisnya ya. Rumus empiris dikalikan dengan N, MR-nya ya. MR dari rumus empiris dibagi N sama dengan MR dari rumus molekul. Nah, di sini kan MR rumus molekulnya kan belum tahu. Nah, kita dapat mencarinya dari pernyataan ini ya, percobaan lain. Memperhatikan bahwa setiap 0,5 mol zat X itu setara dengan 90 gram. Jadi 0,5 mol itu setara dengan 90 gram. Berarti 90 per mr ya. Untuk maksudnya itu mencari dengan konsep massa per mr gitu. Mol itu sama dengan massa per mr. Jadi mr-nya kita dapat ketahui dari sini ya. Mr berarti sama dengan 90 dibagi setengah. Berarti berapa? 180 ya. Nah, sudah diketahui di sini mr dari rumus molekulnya itu 180. Kemudian kita mencari N. Nah, di sini N itu maksudnya apa? N itu perkalian dari rumus empirisnya ya. Jadi nanti ketika ketemu N-nya nanti dikalikan pada rumus empirisnya. N ada di sini ya. Jadi nanti CH2O ini C-nya nanti dikalikan N, H-nya juga dikali N, dan O-nya dikalikan N, begitu ya. Kemudian MR rumus empiris. Di sini MR dari rumus empiris kan ada berapa? 12 ditambah dengan 2 ditambah dengan 16 berapa? 18, kemudian ditambah 12 itu 30 ya. 30 berarti N-nya berapa? Nah, 180 dibagi 30 berarti 6 ya. Nah, N-nya kan ada 6, berarti pada CH2O N itu N-nya kita ganti 6. CH2O 6. Nah, ya udah dikalikan satu-satu berarti C6 H12 O6. Nah, ini jawabannya. Jawabannya apa? C6 H12 O6. Ya, yang C ya jawabannya.